Permasalahan Ratik tentunya sangatlah penting bagi sebuah kota termasuk Banjarmasin setelah ditutupnya TPA Ratik Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menjadikan kota Seribu Sungai menjadi darurat Ratik. Alasan ditutup TPA Ratik Basiri ini karena berada di lahan rawa yang sangat rentan bisa menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitarnya. Permasalahan Ratik tentunya sangatlah penting bagi sebuah kota, termasuk Banjarmasin setelah ditutupnya TPA Ratik Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup hingga menjadikan kota Seribu Sungai menjadi darurat Ratik. Alasan ditutup TPA Ratik Basiri ini karena berada di lahan rawa yang sangat rentan bisa menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitarnya. Penutupan wadah pemprosesan akhir Ratik yang berada di lahan rawa kada hanya dilakukan di Banjarmasin, namun terdapat pula di daerah lainnya di Indonesia. Ini dipadahkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq di Prima TV di sela-sela melakukan peninjauan berbagai stand inovasi lingkungan usai kegiatan Asta Peduli Ratik Nasional 2025 di Auditorium Universitas Lampung Mangkurat di Banjarbaru, Baisukan, Sabtu 15 Maret 2025. Hanif Faisal Nurrofiq meminta pemerintah kota Banjarmasin untuk serius mencermati darurat Ratik dengan dukungan Gubernur Kalimantan Selatan karena pengelolaan Ratik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berada di Bupati Wan Wali Kota dimandatkan untuk menyelenggarakan pengelolaan Ratik. Sedangkan Gubernur hanyalah wayah ada masalah lintas kabupaten untuk menteri tugasnya hanya memberikan arahan wan tindakan di dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup ujar Hanif Faisal Nurrofiq akan mengeksistensi terkait penyelesaian Ratik yang berada di daerah tersebut yang wajib dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini kalau kita tidak memiliki banyak sumber daya uang, maka langkah yang paling bijak adalah mengurangi dari sumbernya, memilah dari sumbernya. Di sini sebenarnya potensinya cukup besar, kayak kita sudah mempunyai pabrik indusemen ya yang bisa melakukan pengelolaan RDF-nya. Kemudian kita punya TPST provinsi di Kirang di Banjarpakula itu. Saya rasa di sini potensinya cukup besar. Tinggal bagaimana kita melakukan penyelesaiannya secara komprehensif ya. Banyak kalau di Banjarmasin, mohon maaf teman-teman sekalian, itu ada di rawa. Ini persis seperti salah satu kota di Pekalongan. Kami tutup TPA-nya, bukan open dumping saja, TPA-nya. Karena kalau ditimbun terus, maka pencemarnya luar biasa dan kita tidak akan mampu memulihkan. Nah saya menteri diminta oleh negara untuk menjaga pencemaran ini, sehingga untuk Banjarmasin dan kota-kota yang menimbun sampahnya pada daerah-daerah yang merupakan badan air di antara rawa itu memang kita hentikan sama sekali tanpa terkecuali. Ini sangat berbahaya buat lingkungan kita. Iya. Jadi itu langkah-langkah yang diambil pemerintah. Nah, tapi pemerintah juga mendorong penyelesaian sampah melalui waste to energy. Jadi Bapak Presiden ingin ada kegiatan-kegiatan secara komersial, secara industrialisasi pengelolaan sampah di Indonesia itu habis. Sampah kita 56,6 juta ton, itu sangat besar. Maka terhadap kota-kota yang timbunan sampahnya 100 ton per hari, maka wajib dengan waste to energy, karena selain itu tidak efektif. Kota besar kayak Bandung, kemudian mungkin Makassar, kemudian Semarang, Jakarta 8.000 ton per hari. Jadi ini yang kemudian menjadi perhatian Pak Presiden. Pak Presiden minta kami semua menyusun rencana operasional detail di dalam rangka penanganan sampah. Alhamdulillah di masa beliau ini sampah menjadi perhatian utama untuk diselesaikan. Hanif Faisal Nurrofiq menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penegakan hukum bagi yang kada peduli dengan Ratik. Bahkan sudah ada didapati kepala dinas yang dijadikan tersangka lantaran pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya sangat luas. Tapi kami sudah mulai melakukan penegakan hukum. Beberapa kepala dinas telah, mohon maaf ini pencemarannya sudah luar biasa, telah naik statusnya menjadi tersangka di dalam pengelolaan sampah. Saya tidak ingin kita semua ini emban, sehingga saya melakukan secara bertahap-tahap. Kami memang tidak ada kemudian pilih kasih terkait dengan pencemaran yang dilakukan. Jadi kami akan serius melakukan penegakan hukumnya setelah masa persuasif dan preemptif dan preventif ini kami lakukan. Artinya 6 bulan berikutnya kalau masih itu, ya mohon maaf ini akan ketabrak dengan penegakan hukum yang memang harus kita bangun. Jadi terkait dengan ini kami akan lakukan, ini sudah dilakukan, jadi kami akan memberikan penilaian kinerja lingkungan kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini, sehingga masyarakat tahu bahwa orang-orang yang dipilih menjadi pimpinan daerah ini memang concern untuk menangani masalah lingkungannya.